Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan review filmku. Kali ini saya akan mereview sebuah film Mandarin yang bergenre laga komedi yang dirilis 2018 lalu. Judulnya itu Big Brother, yang dibintangi oleh aktor laga terkenal Donnie Yen. Film ini bercerita tentang seorang mantan pasukan khusus yang menjadi guru di sekolahnya sendiri. Sebelum menyaksikan, mohon dukung channel ini dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, selamat menyaksikan. Cerita ini bermula saat ada acara wisuda kelulusan di sebuah aula di sekolah. Di aula tersebut sedang tidur seorang siswa yang bandel bernama Cheng Xia. Karena merasa terganggu dengan suara piano, dia pun lalu melempar pemain piano dengan balon yang berisi air. Siswa pemain piano tadi pun lalu mengejarnya dan terjadilah perkelahian di tangga. Si Cheng ini jago berkelahinya hingga menendang patung kepala sekolah dan jatuh menimpa tangan pemain piano tadi. Orang tua Wali Cheng pun dipanggil oleh sekolah. Ternyata ibunya telah tiada dan ayahnya kabur entah kemana, sehingga dia tinggalnya bersama saudara ibunya. Bibinya Cheng ini akan membawa Cheng ke Amerika bersama suaminya yang orang Amerika itu. Karena itu, Pak Kepala Sekolah menitipkan surat untuk sekolah militer di sana agar Cheng bisa lanjut sekolahnya di sekolah militer itu. Waktu pun berlalu. Cheng pun masih sering berkirim surat dengan kepala sekolah, dan dia sekarang telah menjadi seorang tentara dan bergabung di pasukan khusus Amerika. Banyaknya misi yang diikutinya membuat dia sadar bahwa perang tidak akan membawa kedamaian, dan dia merasa hidupnya tidak memiliki arti jika terus jadi tentara. Dia pun akhirnya keluar dari ketentaraan dan berpetualang keliling dunia. Dalam petualangannya, akhirnya dia mengerti bahwa dia dikirim keluar oleh kepala sekolah agar dia tidak menyerah dan menemukan jalannya sendiri. Maka sesuai permintaan kepala sekolah, sebelum tiada, dia pun akhirnya menjadi guru di sekolahnya dulu. Di sekolah, Pak Cheng ini dipercaya menjadi wali kelas 6B. Nah, kelas 6B ini adalah kelas neraka yang dipenuhi oleh siswa yang bermasalah, tidak berprestasi dan kurang ajar. Oleh kelas lain, kelas 6B selalu dianggap sampah dan tidak berguna. Bayangkan saja, saat masuk mengajar, siswa 6B membuat jebakan untuk Pak Cheng. Tapi Pak Cheng ini sudah khatam masalah kenakalan kayak begini, karena dulu dia juga pelaku. Bahkan saat sedang mengajar pun, siswa 6B ini ada sibuk melakukan hal lain. Ada yang masak lah, ada yang nyanyi, ada yang main game. Tapi Pak Cheng ini selalu cerdas. Dia lalu mengaktifkan alarm kebakaran. Buyar dah mereka. Yang menarik, saat ada siswanya yang kedapatan merokok, Pak Cheng ini tidak pakai fisik, padahal dia adalah tentara loh. Dia malah menjelaskan kandungan berbahaya yang ada di rokok. Bikin saya sendiri juga jadi takut merokok. Saat di kantin terjadi perkelahian dengan kelas lain, pihak sekolah lalu akan mengeluarkan 5 siswa dari kelas 6B. Pak Cheng lalu berbicara dengan kepala sekolah dan akhirnya mereka diampuni, tetapi harus meraih nilai baik saat ujian nasional. Dan untuk membuktikan kepada siswa lain kalau mereka layak dan tidak dipandang sebagai masalah lalu, Pak Cheng lalu membuka data ke 5 siswanya dan mulai mencari penyebab dari kenakalan mereka. Nah, ini baru guru. Pak Cheng lalu berusaha menyelesaikan masalah mereka sehingga nantinya bisa fokus untuk ujian. Menariknya, masalah dari kelima siswanya ini pasti berhubungan dengan orang tuanya. Ada yang kabur, ada yang pemabuk, ada pula yang pilih kasih. Siswa kelas 6B pun akhirnya mulai suka dengan cara mengajar yang dilakukan oleh Pak Cheng, dan kelas pun menjadi lebih ramai lagi. Namun, satu di antara 5 siswa Pak Cheng ada yang tidak mau mengikuti ujian. Dia bahkan bekerja di sebuah bar. Saat bekerja, dia tidak sengaja mendengar pembicaraan bos gangster yang akan mendirikan apartemen di atas lahan sekolahnya. Saat mencuri korek api,
Dia malah ketahuan dan dipaksa untuk menaruh obat kejang pada juara MMA. Katanya sih dia bandar judi. Juara MMA ini disuruh kalah tapi tidak mau. Tapi akhirnya dia ketahuan dan ditaruh di sebuah lemari pakaian. Pak Chen kemudian mendatangi ruang ganti atlet MMA untuk menjemput siswanya tadi, dan terjadilah perkelahian yang seru. Bagaimana tidak seru, Pak Chen ini berhasil mengalahkan semua lawannya, bahkan juara MMA tadi. Akhirnya perkelahian Pak Chen dengan atlet MMA viral dan menjadi berita. Para guru dan siswa pun akhirnya tahu kalau Pak Chen merupakan alumni dari sekolah itu, dan dia nakal pula, serta dia merupakan mantan pasukan khusus. Pak Chen akhirnya menjadi idola baru di sekolahnya. Hal ini pun berimbas pada perlakuan kelas lain terhadap kelas B. Mereka mulai mengakui keberadaan siswa 6B, dan siswa 6B juga mulai belajar dengan giat. Akan tetapi masih ada siswa Pak Chen yang agak lambat dalam belajar, karena selama ini dia main game terus. Si kembar ini jadi isinya game saja. Anak ini karena malu sama temannya dan saudara kembarnya, dia akhirnya berusaha bunuh diri dengan melompat dari gedung. Kejadian ini terpaksa membuat Pak Chen diskors. Mendengar hal ini, para siswa menjadi sedih dan marah. Akan tetapi setelah mendengar kata ibu guru cantik sweet agar mereka tidak menyia-nyiakan usaha Pak Chen, mereka pun lalu kembali bersemangat. Pada hari pelaksanaan ujian, siswa 6B ini berkumpul di kelasnya untuk mendengar arahan dari Pak Chen. Akan tetapi bos gangster lalu datang dan mengurung mereka. Hal ini mereka lakukan agar tidak ada siswa dari sekolah ini yang mengikuti ujian, sehingga mereka tidak mendapat bantuan dari pemerintah, dan akhirnya sekolah ini pun ditutup. Itu tujuannya. Beruntungnya Pak Chen pun tiba. Lalu terjadi perkelahian dan siswa 6B pun bebas dan segera ke tempat ujian untuk mengikuti ujian. Sementara Pak Chen menghadapi bos gangster dan anak buahnya. Saat berhadapan dengan bos gangster, ternyata bos gangster ini adalah siswa pemain piano yang tangannya patah tertimpa patung kepala sekolah beberapa tahun lalu akibat ulah Pak Chen. Pak Chen pun lalu menikam pahanya sebagai permintaan maaf. Dia pun berkata bahwa selama ini telah mencarinya karena berutang sebuah kata, yaitu maaf. Ujian pun berhasil diikuti oleh siswa kelas 6B. Walaupun belum semua lulus, tetapi apa yang telah mereka lakukan telah membuat mereka diakui, dan sekolah mendapatkan bantuan dari pemerintah, serta bos gangster tadi akhirnya memaafkan Pak Chen, dan film pun selesai.